Berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting ya. Tidak bisa disepelekan. Luar biasa, menarik. Menarik karena mendengarnya dari putra Dari provinsi paling ujung timur gitu, ujung timur Indonesia. Nah, kaitannya dengan Papua, kaitannya dengan provinsi di ujung timur Indonesia, data itu menunjukkan ya, KST sempat browsing-browsing. Browsing itu bahasa Indonesia. Gimana itu? Menggantikan diksi browsing itu, menjelajah. Sebenarnya menjelajah atau mencari. Mencari, betul. Aduh, jadi malu. Oke, kayaknya sempat menjelajah, ini mencoba untuk menggunakan diksi bahasa Indonesia. Mencoba menjelajah di internet, menemukan data bahwa ternyata justru orang-orang Papua itu adalah yang paling unggul dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bagaimana pendapat Agus tentang ini? Memang beberapa universitas terbesar di Indonesia dalam program studinya juga mengambil sampel dari Papua karena menurut mereka Papua adalah penutur, orang-orang Papua adalah penutur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini disebabkan mungkin karena faktor geologis ya, faktor Papua berada di daerah-daerah yang mungkin karena di pesisir pantai dan pegunungan, akhirnya bahasa atau ketika orang Papua atau orang Timur berbicara terdengar lantang dan keras. Kemudian kenapa sampai mereka bisa lebih menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena penguasaan terhadap bahasa daerah mereka dan bahasa Indonesia mungkin memiliki kesamaan. Kesamaan dalam arti bunyi huruf vokal dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah-daerah tertentu mungkin memiliki kemiripan, dan akhirnya ketika mereka beralih untuk berbicara bahasa Indonesia itu tidak terlalu sulit. Akhirnya ketika berbicara bahasa Indonesia, mereka lebih memahami bahasa Indonesia dan lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Jadi itu ditentukan oleh bahasa di daerah masing-masing seperti itu. Karena kayak saya, kamu itu justru yang pakai begitu itu ya orang-orang Papua gitu kan. Tidak gitu. Kalau di sini kan masih enggak, kagak, masih gitu kan. Nah, kalau di Papua justru sangat baku gitu, dan memang harus belajar dari orang-orang Papua justru untuk berbahasa yang baik dan benar ini jadinya ya. Iya. Bisa dibilang jadi begitu, Pak. Iya. Kak Esti ingat waktu kan kita ketemu di kegiatan Youth Leadership Forum. Nah, Kak Esti ingat, jadi yang bikin Kak Esti impresinya terhadap Agus itu sangat dalam gitu, karena setiap kali Kak Esti berbicara sudah mulai campur-campur bahasanya, itu Agus yang biasanya mengingatkan gitu, Kak Esti bilang MC, Kak Puara. Wah, itu aja Kak Esti baru dengar dari Agus itu katanya. Nah, ini berarti entah mungkin Agus agak-agak menolak dibilang begini, tapi Kak Esti merasa Agus punya kecerdasan berbahasa Indonesia yang lumayan. Jadi literasi berbahasa itu tentunya bagus sampai bisa disebut sebagai duta bahasa atau terpilih sebagai duta bahasa. Nah, Kak Esti pengen tahu, Agus dapat kecerdasan berbahasa itu dari mana? Apakah memang ada usaha khusus untuk belajar atau baca buku-buku? Bisa cerita? Iya, baik Kak. Jadi sebenarnya untuk menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya juga belajar sama seperti teman-teman dan Kak Esti. Saya baca beberapa buku yang luar biasa karena karya-karya buku-buku ini yang saya baca, ketika saya baca, ada beberapa bahasa Indonesia yang baku di dalamnya. Jadi ketika saya tidak paham, saya berusaha mencari di Google Translate atau di KBBI tentang penggunaan bahasa Indonesia, dan kemudian ketika saya sudah dapat, itu saya simpan, dan kemudian ketika berada di dalam diskusi forum duta bahasa, kami duduk diskusi dan kata-kata itu yang sudah saya pelajari, saya utarakan ke teman-teman. Jadi akhirnya kami dapat bahan baru atau kata-kata baru yang belum kami pahami. Jadi di dalam duta bahasa juga kami sama-sama belajar. Setiap pertemuan kami berusaha untuk membagi beberapa kata-kata yang sudah kami dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kalau mau dibilang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang bahasa Indonesia, sebenarnya tidak, karena sampai sekarang saya masih belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Agus kan terterpa juga dengan bahasa asing, karena belajarnya kan bahasa Inggris. Nah, apakah Agus nggak pernah ke Inggris-Inggrisan gitu? Iya, jadi sebenarnya
kembali seperti yang tadi saya bilang, kita harus menempatkan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya ketika kita berada dalam satu ruangan di mana kita dituntut untuk harus menggunakan bahasa Inggris, ya secara otomatis kita harus membiasakan diri untuk seperti itu. Karena dalam bahasa Inggris, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kebanyakan ada bahasa Inggris kalimat yang susah untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, bahasa Indonesia ada yang susah untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Akhirnya itu yang mengakibatkan kita biasanya mencampur dua bahasa itu. Jadi akhirnya dalam suatu ruangan kita biasa berdiskusi, biasa menggunakan bahasa yang campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kembali lagi kita harus menempatkan diri. Ketika kita sudah selesai belajar di dalam ruangan, otomatis ketika kita keluar, kita harus kembali seperti biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita pemuda yang harus berani untuk mengembangkan bahasa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Masa kita ini adalah masa yang disebut masa globalisasi. Jadi kita bahasa kita saja dipelajari negara lain. Bagaimana dengan kita? Masa kita tidak mempertahankan bahasa kita? Seperti itu, Bro. Oh, wah iya. Berarti Kak Esti harus belajar menempatkan diri. Ya, gitu. Nah, tadi Agus juga sempat menyebutkan, Kak Esti mau bilang mention, menyebutkan, Agus sempat menyebutkan bahwa dari buku-buku belajar ada diksi-diksi yang tidak pernah, jadi diksi-diksi bahasa Indonesia yang mungkin baru Agus ketahui juga, itu langsung dicatat gitu. Karena Kak Esti kan bahas buku. Nah, buku-buku apa yang biasanya Agus baca? Buku genre apa? Iya, kalau saya sendiri sebenarnya tidak berpatokan pada satu genre saja, karena genre saya sih bisa dibilang gado-gado, Kak. Jadi sama, gado-gado. Buku apa saja saya bisa baca, tapi saya lebih tertarik ke novel yang cerita-cerita tentang sejarah-sejarah, tentang sejarah Yunani kuno dan misteri-misteri kuno, seperti itu. Jadi salah satu buku yang saya senang atau novel yang sering saya baca adalah karya-karya dari Dan Brown. Oke. Ada The Last Symbol, The Da Vinci Code, Inferno, dan lain-lainnya. Di sini buku-buku ini ada beberapa kalimat luar biasa yang harus kita ambil dan kita coba cari di KBBI, karena novel ini memang novel yang luar biasa. Jadi saya kebanyakan baca buku atau karya-karya dari Dan Brown ini, kemudian saya ambil beberapa kata yang mungkin kurang saya pahami, kemudian saya cari di KBBI, seperti itu, Kakak. Bacanya yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya, ada dua versi, Kak. Jadi ya yang pertama, kalau yang saya baca yang pertama Inferno memang keluarannya bahasa Indonesia. Tapi yang The Da Vinci Code ya keluarannya bahasa Inggris. Jadi otomatis saya baca yang bahasa Inggris, tapi yang bahasa Indonesianya yang Inferno saya baca, kemudian itu yang saya jadikan patokan untuk ada beberapa kata-kata yang saya ambil lalu dituliskan. Karena mungkin pas waktu proses penerjemahan ada kata-kata yang sulit dari bahasa Inggris itu, setelah diterjemahkan kita kayaknya kayak loh kok kata ini tidak pernah saya dengar gitu kan. Jadi proses penempatan diri di situasi tertentu, sama tadi aku bilang juga baca buku, terus coba catat, cari di KBBI. Jangan bosan-bosan cari di KBBI gitu ya.